Ketemu kamera nggak bahasa sih? Astagfirullahaladzim. Tuh kan, ketemu kamera nggak? Dia kayak terbang aja meloncat ke sini. Bah, 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 bah. Gitu-gitu. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu, ini dalam nggak? Dalam nggak? Takutnya dalam ini. Kalian yang mudah-mudahan paham. Nanti kita upload dulu. Ini nih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa, saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto siap menghibur kalian dengan pikir jalan bersama dengan Sane Bajana. Siap menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan. Jadi konten ini adalah sebuah media penghantar. Jadi media penghantar itu apa sih? Kendaraan. Kendaraan untuk menuju kesuksesan kita. Ilmunya nanti saya sudah sampai. Kalau hanya baru melihat judulnya, jangan terburu-buru reaktif menilai. Tapi ada tontonan, ada tuntunan, ada tatanan batin ketika paham dengan video-video kami ya. Jadi mari kita ikuti saja perjalanannya, mudah-mudahan betul-betul bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Yuk ke sana yuk. Meskipun nih perhatikan nih, ini hampir ambruk seolah-olah ininya nih, apa namanya tuh, tutup gua ini. Sampai sini. Wah, ini teman-teman. Gua ini adalah yang hampir itu nyaris tak pernah dijamah oleh manusia. Makanya itu mari kita mencoba untuk bertelusur di sini. Apakah kita akan mengalami apa di sini dan nilainya apa? Yuk, dulu nih kita perlu lihat dulu bagian sananya gimana. Oh begini keadaannya nih. Wow, tapi luas juga ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, itu orang bukan? Itu. Tadi dulu deh. Siapa penasaran sih? Masa ada orang kayak ginian? Pasti itu. Enggak itu orang biasa. Prank kita, yuk. Assalamualaikum. Apa mbak? Kok kayak dibikin suaranya kayak gitu Malu-maluin. Bah. Gitu-gitu. Apa sih? Berarti bukan orang ini. Hah? Berarti bukan orang? Ini tadi orang kayak dibikin suaranya loh. Dibikin kayak macam kuntilanak tapi bukan. Maksudnya suara dibikin gitu loh. Sini. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Suaranya ke sini. Nih. Sebelah sini mungkin nih. Punten. Ini. Tuh. Ini gerak-gerak nih. Ini pasti orang ini nih.
Perhatikan ini. Ketep kamera nggak bahasa sih. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, ketep kamera nggak? Ya ampun. Tuh kan, punten. Tadi dulu, ini kok aneh. Bah, tuh kan nyata. Ini kan wujud kan? Bah, astagfirullahaladzim. Bah, kira-kira dengan suaraku nggak, Bah? Tahu bahasa saya, Bah? Tapi lama-lama yang merinding nih. Makanya dia nggak tahu. Bah, assalamualaikum, Bah. Coba ini menurut kalian ini orang manusia terbukaan ini? Bah, Bah. Oh gini aja deh, Bah, Bah. Astagfirullahaladzim. Dia kayak terbang aja meloncat ke sini. Bah, Bah. Tapi langsung hilang. Nih, saya tadi ke sini orangnya. Bah, gini, seharusnya kita yang takut, kenapa dia yang takut? Assalamualaikum. Sini. Nah, lah, ini nih mungkin markasnya nih. Punten. Assalamualaikum. Wah. Hah? Ini? Punten. Oh, kesini mungkin. Nih. Mungkin ada jalur ke sana mungkin ini nih. Jalur ke situ tuh. Yuk. Yakin ini kita Ya kita coba aja. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Kan lautan ini bener? Assalamualaikum. Bukan itu aneh. Aneh nih. Punten. Mana? Hah? Cerita dulu. Ya. Bah? Awas. Sama-sama takut. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini seolah-olah kayak bergerak-gerak batunya nih. Itu tuh kan? Ya ampun, ini nyata atau bukan? Ini kayak mimpi saya. Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Ya ampun. Bah? Kenapa, Bah? Assalamualaikum, punten. Bah? Coba bersuara lagi, Mbak. Bersuara lagi coba. Tuh.
Nggak usah ketawa-ketawa, tenang aduh tenang. Maksudnya apa gini? Bahasanya apa sih? Ini siapa? Maaf punten. Ini jenis manusia atau jenis jin atau jenis apa ini? Punten. Mbah. Tuh kan. Hei, nggak usah marah-marah. Tenang dulu. Udah, gini. Coba diperhatikan dulu dengan kamera dengan jelas ini supaya terlihat kontras. Apakah ini jenis ininya sendiri mirip manusia? Apakah dulunya manusia gitu? Kok ada kakinya ya? Ya makanya itu. Oh. Astagfirullahaladzim, berhenti dulu. Mbah? Mbah? Astagfirullahaladzim. Hah? Tadi dulu, ini dalam nggak? Dalam nggak? Takutnya dalam ini. Oh, enggak dalam. Tadi dulu. Yo, tadi kok seolah kayak kesana gitu. Wah? Kok jangan-jangan ini siluman ikan ini? Apa? Siluman ikan. Siluman ikan? Nah, iya. Ikan apa ini? Astagfirullahaladzim. Nah, ini mana tembusnya mana ini? Ini airnya mengalir nih. Ini dari mana airnya ini? Kayak sungai deras banget. Kembali ke sini berarti. Lah, itu. Assalamualaikum. Pak. Punten. Tuh kan. Ini sudah saatnya nih teman-teman. Saya yakin mereka sudah siap menyambut kita. Kita juga siap menyambutnya dengan batin yang tenang ya. Tenang dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Mbah. Assalamualaikum. Ini. Karena ini suaranya bising banget nih. Bising air jadi nggak begitu ini. Gini aja deh. Bagaimana kalau kita bicara dengan menyambungkan rasa kita supaya batin kita dan batin beliau-beliau ini nyambung dengan kita. Yuk. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Pangapunten bilih ganggu panjenengan semua Mbah. Tepangaken kula tarto. Nggih Mbah, alhamdulillah. Nyambung Mbah, alhamdulillah Mbah. Nggih. Niki tepangaken kula tarto Mbah. Tarto saking Cilacap. Nggih. Nggih Mbah. Begini Mbah. Sebenarnya kami di sini bukan maksudnya untuk menantang para gaib di sini, tetapi kedatangan kami justru ingin berdamai dengan panjenengan semua. Yang katanya orang-orang yang kesini selalu dilawan katanya, tapi justru saya ingin berdamai dengan panjenengan. Iya. Oke. Oh, baik. Iya Mbah. Begini. Mbah ini siapa namanya? Oke. Oh saya Tarto dan juga ya bersama dengan dua teman saya ini ada Mama dan juga Yono. Oke. Baik. Oke. Saya kepengen ngangsu kawruh kali panjenengan kalau diizinkan gitu maksudnya. Yang katanya ceritanya di dalam gua ini yang mana katanya banyak entah itu manusia atau bukan, katanya sih seperti itu, yang wujudnya seperti manusia, yang katanya brutal, yang katanya suka menyerang,
suka memusuhi setiap orang yang datang, maksudnya makanya sekarang gua ini tuh nggak pernah dikunjungi orang, bahkan tak pernah dikunjungi orang lagi. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Baik, baik. Kita disuruh tenang dulu untuk mendengarkan keterangan beliau supaya kita memahami sebenarnya apa yang terjadi. Nggih, Mbah. Kepripun, Mbah? Nggih. 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 Berarti nggih. Oh, saya mulai memahami, Mbah. Alhamdulillah. Berarti ini teman-teman, kalau kita menangkap ini hanya dengan indera penglihatan saja atau hanya indera pendengaran saja, mungkin kita akan gagal paham. Makanya sekarang banyak orang-orang yang gagal paham, orang-orang yang sumbu pendek sehingga tidak tahu maksudnya. Karena belum sampai pada tujuannya sudah menilai dulu, baru berkendala di belum sampai. Berarti ini manusia. Ini teman-teman, makhluk ini maksudnya nih ya, ini dan itu adalah sebuah manusia yang terjebak kepada kegembrungsungan hati ya. Jadi orang yang selalu gagal paham. Jadi mereka ini selalu menyatakan diri bahwa dia itu sengsara. Makanya wujudnya seperti ini. Dia menyatakan dia sendiri jelek, tidak percaya diri. Jadi tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering mengiyakan, mengikrarkan diri dalam suara batinnya bahwa kita itu sengsara. Contohnya, kita merasakan, kita mengiyakan bahwa kita sengsara, kita mengiyakan bahwa hayat itu jelek, contohnya ya. Nah itu adalah ikrar diri. Suara pancaran batin kita yang menyatakan kita jelek. Padahal kalau kita betul-betul bisa menyelami lebih dalam untuk dikembalikan rasa itu menjadi ikrar yang baik, pancaran suara batin kita yang baik, saya ini orang yang selalu beruntung. Saya ini adalah orang yang kaya raya. Saya ini adalah orang yang disukai banyak orang. Nah, itu adalah sebuah suara batin yang memancar ke semesta yang pasti akan terwujud. Tergantung kita mau mengikrarkan apa. Ikrarkan buruk atau baik. Doa baik dan doa buruk sama-sama diijabah. Nah, ini adalah sebuah penggambarannya. Inilah pentingnya ilmu ini teman-teman, sangat luar biasa. Berarti Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka buruk seperti ini sama halnya kita sedang mensabotase diri, menyumpatanya diri, sehingga keadaannya selalu buruk karena kita sendiri yang meminta. Sedangkan semesta tinggal mengiyakan, Tuhan tinggal mengiyakan. Mari kita mulai saat ini untuk mengikrarkan diri, menyatakan diri untuk kita saat ini dan seterusnya bahagia, kaya raya, berkelimpahan dan disukai banyak orang. Maka realita pun betul-betul mewujud di sini teman-teman. Nggih. Berarti rahasia di balik semua ini ya Pak ya. Oh, nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Baik. Nanti kita bisa sambungkan lagi kepada orang lain ilmu ini, mudah-mudahan ini bisa betul-betul terhubung dengan kalian yang mudah-mudahan paham. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Hah? Ya ampun, Ali. bener-bener aneh nih. Ternyata ini barang Kang, awan Kang. Ayo Kang. Ya, Belum mati. nggak apa-apa. Dia itu tengah-tengah. Ini yang penting kita bisa mengambil ilmunya dengan masuknya mereka-mereka ini ke dalam ini suatu pengajakan. Kita pun harus bisa masuk ke kedalaman diri kita, masuk ke pusatnya diri kita, sehingga selaras dengan kesadaran yang sudah diberikan Tuhan, sehingga kita bisa mengiyakan
mengikrarkan diri, ikrar batin kita bahagia, kita selalu berlimpah, selalu kaya raya dan disukai banyak orang. Nah, ikrar inilah yang akan didengarkan oleh Tuhan dan akan kembali sesuai dengan realita tadi, kenyataan yang kita itu. Aduh, Ri, Pak. Yuk. Aduh, Ri. Ulang aja. Sore Kang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan mendapatkan ilmunya, Yang ya. penting kita udah gali. Ya kali. Mudah-mudahan, Ada ya. mudah-mudahan ilmu ini juga bisa bermanfaat buat orang banyak, terutama kalian, ya. Jadi mungkin juga nasib kita yang selama ini belum bisa berubah itu tanpa disadari kita sendirilah yang meminta, yang setiap hari batin kita memancarkan ikrar atau memberikan sumpah sendiri, mensabotase diri bahwa kita sengsara, bahwa kita jelek, bahwa kita tidak mungkin kaya, bahwa kaya itu harus kerja keras, harus dengan cara kerja keras maksudnya. Nah, itulah yang tanpa disadari doa-doa kita memancarkan dari batin kita hingga ke semesta dan kembalinya kepada kita. Untuk itu, saya mengajak kalian untuk mengiyakan. Yuk, saat ini dan seterusnya, kita adalah orang yang selalu beruntung, selalu berbahagia, selalu disayangi banyak orang. Diiyakan, maka realita itu pasti mewujud. Oke? Mudah-mudahan kalian memahami dan mulai saat ini juga kalian jangan sekali-kali mensabotase diri supaya kalian selalu berbahagia. Karena Tuhan mengikuti prasangka Hambanya luar biasa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.